Tapi bagus ya, artinya kalau kita merasa rumit bahwa berarti kita memang berpikir untuk memecahkan suatu problem. Mungkin sinyalnya Mbak Yeni, keep trying ya. Oke, itu dia untuk menemukan ide dari paragraf yang tidak lengkap. What about number 2? Oke, I'm trying. Mbak Nurjana belum baca kan number 2? Activity 1 yang halaman 4.27. Mbak Nurjana, are you there? Yes. One day in Greenfield. License. Yes, everyone in heels. Oke. Kira-kira ini tentang apa ini Mbak Nurjana? Yang paling diingat aja deh, maksudnya yang kira-kira tentang apa gitu. Yes, betul. Ya udah, kalau ada upaya dengan toys, kira-kira dari A B C D dengan pilihan-pilihan itu yang mana dong? Atau yang kita eliminasi dulu yang paling impossible jawabannya? Yang mana? Tapi arti kata-katanya yang di activity 1 itu bisa semua kan, Mbak? Yang mana? Agak ngerti. Coba latihan translating dulu. Karena percuma kalau misalnya kita skimming, tapi kalau misalnya kita belum oke dengan paragrafnya. Hmm. Hmm. Mhm. Hmm. Ada truk yang besar yang berjalan, artinya sedang berjalan gitu. Paul. Mhm. License license plate. License plate itu seperti apa itu kalau di mobil ya? Seperti ini BK ya Mbak, yaitu license plate. Snowy State of Arizona, everyone. Itu nama tempat, berarti nama tempatnya dia. Sombong atau cemburu satu sama lain. Oke.
Nah, dari situ kira-kira udah ada pencerahan. Kalau belum, kita lanjut ke yang paragraf selanjutnya. In a couple of minutes. Tadi di atas tuh udah banyak paragraf tuh. Terjemahnya apa? Menangkap, arrest. Kita nggak tahu Snowbob itu siapa, mungkin dicerita. Iya, makanya di paragraf sebelumnya dia diceritain mungkin, tapi kan kita skim. Hmm, penjara. Nah, jadi katanya at the end, pada akhirnya Rusty itu sembuh and gets full control of the ball. Akhirnya dia menguasai penuh bola. Jadi ini bola ini adalah bagian dari toys. Karena kan tadi di paragraf pertama dikatakan dia got some new toys. Ada mainan baru. Jadi mungkin bola inilah mainan barunya. Get full control of the ball and Snowbob ini kita hanya mengguessing ya, karena kita nggak tahu kan. Snowbob ini mungkin iya, salah satu hewan juga yang mungkin yang dalam pemikiran Miss itu adalah berusaha merebut mainannya si Rusty itu. Got thrown in jail, artinya akhirnya dia dikirim ke penjara setelah kalah di pengadilan. Jadi kalau ini kita ngebayangin cerita animasi lah ya. Karena ini tentang hewan-hewan hewan-hewan gitu kan, biasa ya mereka bisa ngomong, bisa melakukan apapun sesuai dengan manusia juga gitu. Nah, betul. Nah, jawabannya toys can make friends become enemies. Jadi dari mainan itu mereka jadinya bermusuhan. Makanya satu tadi, yaitu satu kan mungkin mereka berkelahi ya. Akhirnya siapa itu Rusty kalah, dia masuk ke rumah sakit, tapi akhirnya dia sembuh. Gitu. Kenapa bukan ball is everybody's favorite toy? Kan bener juga kan? Makanya mereka sampai berantem, berarti kan memperebutkan bola. Berarti kan bola itu favorit. Mainan. Oke. Kemudian Rusty was deceived by his friend. Deceived ini seperti dikhianati atau dijahatin gitu oleh temennya, benar kan? Loh, kok enggak? Kan direbut bolanya. Terus nomor yang bagian D, jail is the best place for a false friend. Penjara itu adalah tempat yang terbaik buat teman yang salah. Bener. Yang paling benar dan paling sesuai. Ya, seperti yang kita katakan tadi, ini adalah bahasa, artinya tidak ada right or wrong yang beneran spesifik gitu, tapi kita diminta mencari yang sesuai. Nah, jawabannya adalah A. Jadi dari sini sudah bisa disimpulkan bahwa kalau kita mengerti artinya, gampang ya, lebih gampang ya menentukan ataupun melakukan skimming ini ya. Tapi kalau untuk yang ini nggak terlalu susah kok Mbak, kosakatanya yang ini. Mungkin hanya ada, tadi kan buktinya udah bisa kan terjemahin sendiri, sudah mulai mantep gitu. Oke, coba kita lanjut dulu ya. Ini untuk exercise activities 4.27 ini sudah kita kerjain ya, sebagian activity 1, activity 2 belum. Ini nanti untuk tugas aja. Oke, ini kita skip dulu, untuk nanti Miss akan sampaikan untuk tugasnya, karena kan tugas baru sekali ya, atau belum ada? Udah ya sekali ya. Soalnya nih nggak ada yang mengingat atau gimana gitu, tadi sudah sekali. Perasaan dua. Satu ngumpulin satu. Nah, itu kan kemarin yang TTN, tapi banyakan yang nggak hadir Mbak gitu. Jadi yang Miss hitung ini adalah yang memang keseluruhan
mengumpulkan gitu, jadi baru sekali. Sementara kalau per semester kita harus ada 3 kali untuk nilai akhirnya nanti. Oke, jadi nanti nilai tugas akan disampaikan kembali nanti. Sekarang kita lihat dulu summary-nya. Dalam menentukan isi suatu artikel, perhatikan judul dan kata-kata kunci dari paragraf pertama dan akhir. Oke. Perhatikan judul dan kata-kata kunci dari paragraf pertama dan akhir. Nah, di activity 1 ini tadi ada judulnya enggak? Enggak ada. Di tadi yang pertama itu yang di James itu ada James Dilemma. Nah, dia katanya dilema berarti dia ada perasaan, aduh bilang nggak ya tentang perbuatan ayahnya itu gitu. Nah, di paragraf kedua ini, di activity 1 ini tidak ada judul. Tapi untuk nextnya kita diharapkan melihat judul dan juga paragrafnya. Oke, nah ini quiz. Untuk kuis malam ini silahkan di Miss tunggu, ini ada berapa orang? Ada 8. Miss tunggu 5 jawaban tercepat dan yang benar, menentukan judul, kemudian menentukan main idea. Nah, ini kita skim. Jadi kan kita udah belajar gimana skim untuk menentukan judul sama main idea. Dan skimming itu sekarang 5 jawaban tercepat dan yang benar ya. Belum, nggak ada di teks mbak, nggak ada di teks. Aduh, soalnya terbawa angin. Oke, jadi ini kita latihan ya. Jadi setelah slide 14 ini, di slide 15 Miss ada teks, tentukan judulnya, tentukan main idea setiap paragraf. Jawabannya digabung dulu baru dikirim. Di chat room aja nggak apa-apa. Miss lihat yang 5 tercepat dan yang benar. Ready? Oke. Kalau misalnya nggak terlalu kelihatan, tolong di zoom ya. I'm sorry. Agak dideketin gitu mbak ke layar. Kasih tahu temennya. Nutupin apa, sorry? Aduh, terlalu kecil banget ya atau gimana? Soalnya Miss di sini kalau lihatnya sih biasa gitu. Memang kita harus agak deketin gitu karena memang ukurannya maksimalnya kan untuk PPT kan nggak banyak ya Mbak. So I'm sorry. Terlalu manja ya. Aduh gitu. Nah, ini masih paragraf pertama ya. Jadi dibaca dulu terus tentukan main idenya dulu. Nanti ada paragraf berikutnya.
Jawabannya nanti digabung dulu ya, jangan satu-satu begitu biar nanti gampang. Judul sama main idea setiap paragraf. Nah, ini baru paragraf pertama, berarti kan judulnya masih belum ini ya, belum fix. Lihat dulu untuk main idenya apa. Sudah bisa dilanjut ke next slide? Belum ya, nggak apa-apa. Atau Miss bacain aja. Mbak Umi, jawabannya nggak sabaran ya. Iya, di chat room nanti ditulis. Jadi Miss kan lihat 5 jawaban tercepat dan yang benar. Iya, nanti sekalian. Makanya nih Mbak Umi menyalahi aturan saya ini. Terpencet. Terpencet katanya. Sudah ya, coba kita lihat sekilas ke paragraf berikutnya. Alright. Ya, silahkan kalau mau diulang slide-nya, kalau misalnya bisa manual balik ke slide 15 dan sudah boleh Miss tunggu 5 orang. Judulnya ditentukan, kemudian ini ada 2 paragraf aja deh, karena paragraf yang terakhir ini itu hanya berupa kesimpulan. So we can see the beautiful rainbow because itu, jadi hanya ada paragraf 1 dan yang kedua itu main idenya apa. Diulang lagi yang slide 15. Oke, silahkan.
Wow, sedang asik lagi ini ya. No one sent their answer yet. Belum ada yang jawab. Ayo, skimming. Oke, sudah ada 2. We need 3 more. Waduh, Mbak Umi, ya sudah nggak apa-apa, silakan itu dulu, diselesaikan dulu. Mbak Dian itu main idenya kan ada 2 paragraf. You only put 1. Nggak masuk kelas Mbak Muntrik ya. Mbak Muntrik aja, Mbak Napia ada info nggak? Soalnya tadi kan bakalan bisa gabung ya, tapi sedari tadi sepertinya nggak bisa masuk. Laptopnya. Oh gitu. Waduh, oke. Thank you infonya. Si Mbak Sari ada yang tahu? Udah nggak ikut? Iya, Ratna Sari kan namanya. Jadi ini yang Mbak Ratna ada? Nggak masuk hari ini juga, nggak ada tanpa penjelasan ya? Iya, teman-teman ada yang tahu, teman-temannya ada yang tahu nggak ini? Sama Miss juga nggak ada info. Nggak ada info ya, berarti ada 2 yang hari ini nggak masuk. Mbak Napianya masih ini belum bisa. Oke, sudah ada 1. 1, 2, how much is this? 1, 2, 3, 4, ada 4. Tapi nggak apa-apa, walaupun mungkin jadi yang ke-6, tapi kan mungkin jawaban yang di atas ada yang belum.
Oke. Oke, baik. Dari jawabannya Miss lihat dulu ya. Rainbow is a circle. Rainbow is a circle from. Oke. Nah, secara umum ini adalah paragraf yang menceritakan tentang rainbow. Tapi kalau misalnya kita katakan judulnya adalah rainbow, itu terlalu luas atau terlalu sempit? Terlalu luas ya, artinya terlalu general gitu ya. Rainbow itu ada apa dengan rainbow gitu. Nah, jadi di sini macam-macam ya teman-teman, ada jawabannya how to form rainbow is a circle, kemudian beautiful rainbow, kemudian the process of rainbow, and then titlenya rainbow doang, what the rainbow is. Oke. Nah, kalau misalnya yang disebutin rainbow aja itu otomatis tidak sesuai ya, artinya salah berarti karena terlalu luas. Nah, di sini yang pertama kita lihat rainbow is one of the phenomena that happens in the atmosphere of the earth naturally. Nah, kalau paragraf pertama ini adalah mainly tentang form, artinya bentuk daripada rainbow itu, makanya dikatakan kita melihatnya dari sisi yang mana, jadi bentuknya itu bagaimana gitu. Nah, kemudian yang kedua ini di paragraf kedua, how rainbow is formed, bagaimana dia dibentuk atau diproses begitu. Untuk paragraf yang kedua ini dia totally ngomongin bagaimana terjadinya proses adanya pelangi itu gitu. Kalau tadi yang pertama bentuknya bagaimana, kalau yang kedua prosesnya bagaimana. Jadi otomatis bisa kita simpulkan judulnya apa dong ini. Cuma bisa lihat tulisan rainbow doang. Waduh. Oke, untuk nextnya nanti Miss buat yang bigger ya, yang lebih gede tulisannya kalau misalnya tidak bisa. Nah, kalau untuk judulnya ini sepanjang tidak hanya nyebutin rainbow aja, Miss rasa masih oke ya, karena kan kita juga mengerjakannya secara cepat, artinya mungkin kata-katanya juga tidak semua mengerti. Tapi kalau untuk judulnya, untuk judul yang tepat itu adalah kalau di bahasa Indonesia bagaimana bentuk dan proses terjadinya pelangi. So judulnya kita bisa buat dalam bahasa Inggris the rainbow, how the rainbow atau bisa kita katakan how the rainbow form and processed. How the rainbow form and processed, bagaimana pelangi itu bisa dibentuk, bagaimana bentuk pelangi dan juga proses terjadinya gitu. Jadi title, let me type it.
Oke. Nah, jadi kalau untuk main idenya tadi yang pertama yang seperti disebutkan, main idea yang pertama ini adalah dia tentang bagaimana pelangi itu bentuknya pelangi gitu. Jadi bisa kita katakan the form of a rainbow, bentuknya. Sementara kalau main idea yang kedua, the process of yang kedua bisa katakan ini adalah proses terjadinya pelangi. Jadi main idea yang kedua the rainbow process gitu. Ya, jadi yang benar coba Miss lihat ya. Beautiful rainbow. Rainbow is one of optic phenomena. Rainbow's colors components. The rainbow is a circle form. Siapa yang benar ini? Coba diingat-ingat jawabannya. How formed the rainbow's color? The rainbow is circle form. Oke, Mbak Tri Ayu ini 80%, about 80% you are correct. Sudah mendekati ya. Pertama adalah circle form, artinya bentuknya. Yang kedua, how formed the rainbow's color, merupakan salah satu bagian dari proses juga ya tentang warnanya. Kemudian how formed, Mbak Desti, how formed benar. Ciri-ciri rambo ya. Ini rambo yang mana ini Mbak? Oke. About 70% Mbak Dian, beautiful rainbow may idea how process to be a rainbow. Prosesnya sudah benar ya, berarti sudah mengerti bahwa ini salah satu paragrafnya membicarakan tentang bagaimana terjadi pelangi prosesnya. The process of rainbow, the colors rainbow. Mak Nurjana juga prosesnya sudah betul. Oke. Yep. Oke, I scored. Yang masuk ini sudah catat untuk skor-skornya. Sudah mencoba, that's okay. Yes, sampai di situ. Ya, itu dialah bagian-bagian daripada skimming. Apa yang kita sudah bahas, yaitu berupa menentukan main idea, menentukan judul, dan juga menentukan isi dari suatu wacana yang paragrafnya tidak lengkap. Nggak tahu ada kelas hari ini, astaga. Ini kan jadwalnya Kamis loh. Yes. Apanya yang benar? Yang ini yang masuk semua sepertinya dapat nilai, karena cuma yang ngirim juga cuma ada berapa ya, kayaknya 1, 2, 3, 5 memang Mbak. Iya telat, makanya Mbak Umi kan tadi dipanggil sama amanya kan. Udah kelar belum Mbak ini? Lari dari kenyataan. Oke, jadi jawaban yang masuk Miss kasih skor yang tadi kan sudah kita bahas yang benar apa. Jadi kalau misalnya jawabannya ada yang setengah, berarti nilainya juga setengah begitu. Tapi yang masuk semua sudah sedikit mengena, karena tadi ada yang ngomongin tentang proses, dan judulnya juga bukan hanya rainbow. Tapi kalau yang jawabannya hanya rainbow aja berarti salah ya, karena itu terlalu general. Oke, sebelum kita lanjut ke modul 5, kita mungkin ada break dulu sekitar 5 menit. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan sebelum kita selesaikan urusan dengan skimming ini? Oke, kalau tidak ada, kita break 5 menit. Setelah itu kita masuk ke modul selanjutnya tentang previewing dan predicting. Jadi ini tidak kalah mudahnya dengan skimming, artinya sederhana. Artinya kita diminta untuk preview dan predicting. Ini semua salah satu strategi baca juga. Jadi sebelum membaca teks, kita seperti istilah preview, melihat secara sekilas dulu tanpa perlu membaca secara keseluruhan. Dan predicting, memprediksi nanti. Okay, yes, now it's time for break, 5 minutes.
Ya, gimana? Udah pada balik yang break ini? Bisa kita lanjut? Masih semangat? Atau sudah melambaikan tangan ke kamera? Semangat ya. Oke, bagus sekali Mbak Desti. Yes. Sekarang kita lanjut ke topik berikutnya. Nah, ini kita belajarnya santai ya, tidak perlu terlalu yang tegang gimana, yang penting teorinya dapat, kemudian prakteknya juga kita mau berusaha gitu. Terlepas dari pusing karena banyak kata-kata yang gak ngerti dan juga bacaan-bacanya juga ribet begitu ya, itu sedikit demi sedikit gitu. Karena keep learning, keep trying, karena nggak ada orang yang bisa langsung semuanya menguasain gitu. We are all learning, kita semua belajar in the process of learning, so tetap semangat ya. Untuk selanjutnya strategi yang berikut, kalau kemarin kita udah belajar strategi seperti scanning, skimming, reading for the gist, yang intinya itu adalah melihat bacaan ataupun membaca bacaan tanpa perlu berlama-lama waktunya. Jadi kita menggunakan strategi biar kita bisa langsung menemukan apa yang kita cari. Nah, yang strategi berikutnya ini adalah preview dan predict. Jadi preview itu sudah ada kata-kata pre ya, sama seperti ada pre-wedding, preliminary gitu. Jadi artinya sebelum. Jadi view itu melihat secara seksama. Jadi kita sebelum melihat ataupun membaca secara seksama, kita melakukan dulu secara sekilas gitu loh. Kemudian ada predicting, artinya adalah memprediksi gitu. Jadi ini semua bisa disimpulkan adalah teknik yang digunakan sebelum kita benar-benar membaca bacaannya secara teliti. Artinya kita lihat sekilas dulu, kemudian kita prediksi dari judul, dari gambar. Kalau misalnya ada gambar, kita bisa prediksi itu tentang apa. Misalnya kalau untuk preview ya, kalau misalnya pernah lihat siaran berita news, kan ada tuh istilahnya kayak headlines. Jadi mereka akan sampaikan dulu berita-berita apa aja yang akan mereka sampaikan. Jadi mungkin ada 1 sampai 5, ada 5 berita penting yang akan mereka sampaikan, dan mereka nggak sampaikannya secara sekaligus. Di awal-awal mereka akan bilang bahwa pada hari ini mereka akan menyampaikan misalnya 1 tentang kenaikan kurs ya, masih naik ya kursnya, kenaikan kurs dari pengiriman ke Indo misalnya, ataupun yang kedua tentang cuaca, yang ketiga mungkin tentang DBD karena infonya sudah mulai masuk ya untuk ke daerah Taichung, waspada DBD dan lain sebagainya. Jadi mereka, para news anchor-nya, para penyiar beritanya akan menyampaikan dulu apa-apa aja headlines-nya. Itulah yang dinamakan dengan preview. Artinya sebelum kita melihat beritanya secara keseluruhan, kita sudah tahu apa aja yang akan mereka infokan. Nah, kalau predicting sama dengan prediksi, artinya dugaan. Misalnya ada invitation dari teman baik kita. Nah, di depannya itu mereka sudah ada foto, misalnya foto pre-wedding lah ya, pakai gaun, pakai jas begitu. Jadi sebelum kita baca juga kata-katanya, kita sudah tahu itu berarti sudah berhubungan dengan wedding invitation. Itulah prediksi kita gitu. Menurut sih lumayan gampang kalau yang ini, karena dia lebih sederhana, dan semester lalu kita juga sudah belajar. Kalau masih ingat, ada foto-foto, ada gambar yang misalnya ada teks, kemudian ada gambarnya, dan kita diminta menentukan itu gambar apa gitu. Nanti kita juga akan menemukan itu di sini, karena ini merupakan kelanjutannya, tetapi tingkat kesulitannya lebih rumit dari sebelumnya. Yang pertama sekali, tujuannya dulu kita lihat. Setelah kita mempelajari modul 5 ini, diharapkan kita bisa mengidentifikasi informasi tertentu, kemudian menyebutkan informasi tersebut dan menebak isi suatu teks, dan mengenali penanda verbal dan non-verbal. Nah, Miss mau tanya, penanda verbal dengan non-verbal bedanya apa? Sekarang slide 2 ya. Apa bedanya penanda verbal sama non-verbal?
Kalau verbal di bold, non verbal gimana? Nggak jelas suaranya Mbak Yen. Waduh, hilang ya, kena angin lagi nih kayaknya. Ayo yang lain gimana? Ada pendapat atau tidak? Oke, nah kalau yang verbal itu adalah teks biasa, artinya kita memang bisa melihat sendiri di teks itu bacaannya bagaimana begitu. Sementara kalau yang non verbal, yang selain daripada teks, jadi informasi yang kita dapatkan selain dari teks. Contohnya apa? Ilustrasi atau gambar, itu dia non verbal. Itu kalau dia verbal itu adalah teks biasa, artinya yang memang cantum di bacaan itu dan berupa teks. Sementara kalau yang non verbal ilustrasi-ilustrasi pendukung terhadap teks. Jadi itu bisa berupa gambar, bisa berupa grafik, bisa berupa angka-angka, tabel, begitu. Itu adalah non verbal. Nah, itu yang kita akan lihat. Jadi kalau misalnya kita melihat tabel nih, isi tabelnya tentang argentum, aurum, zinkum. Nah, itu tentang apa tabelnya gitu. Pasti kita sudah bisa melihat bahwa itu tentang chemical, tentang bahan-bahan kimia. Oke, ini hanya teori untuk mengulang saja. Yang di semester 1 preview adalah kegiatan membaca cepat dan ditujukan untuk mengambil intisari dari suatu informasi tanpa harus membaca kata per kata. Ini sekarang slide ketiga ya. Itulah kalau preview. Nah, ini ada tipsnya untuk melakukan preview. Pertama, baca judul, perhatikan gambar bila ada, baca beberapa kalimat dalam paragraf pertama, kemudian baca kalimat pertama dari paragraf lainnya, baca kalimat terakhir, perhatikan nama, tanggal, dan angka-angka. Nah, ini adalah tips untuk melakukan strategi membaca yang disebut dengan preview tadi. Gitu. Kita langsung ke prakteknya saja, halaman 5.2. Latihan 1 ini berupa langsung latihan 1 ya, halaman 5.2. Activity 1, latihan 1. Seperti ini bukan latihan ya, karena sudah ada langsung kunci jawabannya yang di bawah ini. Sebentar ya, yang belum. Mbak Dewi ada? Yang nomor 1 silakan dibaca Mbak, jawabannya apa itu? Halaman 5.3. Teksnya di halaman 5.2. Mbak Dewi ada? Nggak ada? Astaga, datang suaranya datang suaranya membahana ya. Oh gitu, jadi bisa nggak ini baca Mbak? Bisa lah ya. Oke, silakan. Yang nomor 1. Iya. Yes, betul. No, what happens Thursday, bacanya Thursday. Yes, Thurs. Oke, yang mana? Ya, what happens to dollar on Thursday? Artinya apa itu, Mbak? Sekarang hari apa? Iya, betul. Belum hafal juga Mbak hari-hari. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Yes, betul. Nah, jadi apa yang terjadi? Yang pertama, apa itu bacanya? No, bukan stronger. Oke, yang kedua, bacanya gimana? Weaker. Yang ketiga, remain.
Oke, good. Jadi nomor satu artinya apa itu? Lebih kuat gitu. Artinya menguat gitu. Sementara yang bagian B, oke, yang C, iya betul. Nah, katanya apa yang terjadi pada dolar pada hari Kamis? Apa jawabannya? Dari bacaan yang 5.2 yang koran ini kan ada. Mhm. Menguat. Kenapa menguat, Mbak? Ini maksudnya ada dollar London ya. Berarti dia menguat. Iya betul, getting stronger. Bagus, berarti sudah bisa menganalisa ya. Preview. Good. Number 2. Yang belum baca Mbak Nurjana udah belum? Sudah ya, Mbak Dian. Mbak Dian. Yes, number 2 please. Money and stocks. Why? Why? Loh, ini kan tentang dollar, tentang money. Why? Apanya? Pasarannya begitu ya. Makanya kayak ini ada istilahnya the markets. Artinya kalau misalnya kita pernah dengar istilah kayak falas ya, valuta asing begitu. Jadi bukan duitnya secara kita kenal duit yang memang duit begitu. Itu rate begitu. Oke, the third one. Yes, yang ketiga yang belum baca. Mbak Tuti tadi sudah. Mbak Ayu. Waduh, ada nama ini ya, nama artisnya, nama panggung ya. Silakan Mbak Gode. Yes. Kenapa? South Korean car maker. How do you know? Oke, very good. Ada di paragraf pertama yang dibacaan di surat kabar itu, di potongan koran itu di line ketiga. Oke, very good. Oke, nah itu begitulah caranya untuk melakukan preview terhadap bacaan-bacaan yang kita temukan di surat kabar. Nah, ini sama dengan halaman selanjutnya 5.4. Oke, back to Mbak Yeni. Yang kita ulang lagi. Yang nomor 1 halaman 5.4. Halo Mbak Yen.
Ini ya sesuai dengan namanya ini, the yen. Hmm. 5.4. Yes. Yes, why? How do you find that? Kenapa bukan 12 weeks ago? Kan ada kata-kata 12 weeks tuh. Gimana? Hmm. Mm-mm. Ya, di sini maksudnya jawabannya benar ya, Monday. Tapi maksudnya di sini the yen fell. Di sini kita harus hati-hati. Artinya dia jatuh pada the lowest, artinya pada titik terendah itu pada minggu ke-12. Iya, karena kalau misalnya jawabannya di sini nomor 1 12 weeks ago, 12 minggu yang lalu, bukan itu. Maksudnya di minggu ke-12 dia jatuh banget gitu, the lowest. Jadi di minggu ke-12. Jadi itu minggu ke-12-nya itu bertepatan dengan hari Senin. So it's on Monday. Oke, number 2. Mbak Umi. Yes, according to the chart. How do you find? Ya itu kan yen, Mbak. Ini kan yang ditanya euro. Ya, be careful. Apakah jawabannya sama? Euro in dollar, karena ini kan beda mata uang, beda negara kan. Berarti maksudnya di line ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di baris keempat kan, karena kalau di atas kan ngobrolin yen, kalau yang di bawahnya baru dia ngobrolin euro. Oke, teman-teman yang lain bisa lihat nggak ya bedanya? Oke, according to the chart, the euro fell against dollar. Oke, number 3. Jawabannya adalah dollar. Tapi paragraf pendukungnya itu ada di paragraf 1, baris ke-5. Karena ada dikatakan itu di euro. Meanwhile, fell to its lowest level against the dollar since the beginning of August. Jadi kalau yen tadi jatuhnya itu di minggu ke-12, kalau euronya sejak Agustus sudah jatuh nilainya terhadap dollar. Oke, nomor 3, Mbak Dewi. Haruchiko.
Siapa dia? Finance. Oke, bacanya kita tetap minister ya, Minister for International Affairs. Oke, how do you know that? Dari mana? Paragraf ke? Bagus, di situ udah jelas-jelas ya, the Deputy Finance Minister. Oke, number 4, Mbak Nurjana. Hello. Iya, ini beritanya kira-kira dari mana gitu. Dari mana? Dari 2 kantor berita begitu, 2 news agency. Kenapa? Taunya dari mana nih? Ambil dari 2 news agency. Kenapa bukan B, AFP? Karena kan di teksnya ada Iya benar, kan sudah ada jelas-jelas di situ. Kelihatan nggak Mbak yang itu AFP kemudian space Bloomberg. Jadi itu adalah sumbernya, kan biasa begitu ya kalau misalnya dari surat kabar ada berita atau apa, kan paling bawah tuh ada kayak inisial dari si penulisnya, artinya sumber yang mengatakan begitu atau sumber yang memberitakan. Ya kalau itu beritanya beda lagi, yang belum itu kan. Oke, number 5, Mbak Tuti. Oke, you can find it from the 4th ya, the 4th paragraph. Di paragraf keempat di situ dikatakan ada Derek Halpenny, a currency economist. Jadi dia adalah seorang ekonom. Oke, itulah untuk preview. Kita membaca surat kabar nggak perlu dibaca semua teksnya, tapi kita hanya melihat yang paling pentingnya saja. Gimana Mbak? Lebih gampang ya daripada skimming? Lumayan ya, atau karena kata-katanya nggak susah? Mungkin. Oke. Coba kita lanjut dulu ke sebelum kita ke predicting, ada yang mau ditanyakan nggak tentang preview ini? Kalau untuk yang surat kabar ini